Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang Rasulullah sangat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita petik, kemudian kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menceritakan, ya saya kira teman-teman semuanya sudah mengetahui, hanya saja ini menjadi sebuah reminding, sebagai sebuah pengingat akan betapa mulianya sosok Nabi Muhammad SAW. Salah satu sepenggal kisahnya yang ingin saya bagi ke teman-teman semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Taif. Kisah bermula pada tahun sekitar 619 Masehi dengan meninggalnya istri tercinta bagi baginda Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anhuma, sehingga hal ini sangat menjadikan Nabi sedih sekali, sangat terpukul, bahkan dapat dikatakan kondisi di mana Rasulullah sedang berada di titik yang paling bawah. Kemudian selang beberapa hari ataupun beberapa minggu, disusullah kematian dari Abu Thalib, sang paman tercinta yang membela Rasulullah setiap kali mendapat hinaan, mendapat cacian, dan mendapat ancaman-ancaman yang lain dari kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, dengan meninggalnya Abu Thalib ini pula yang menambah derita Rasulullah. Selain karena kehilangan dua sosok yang ia cintai, sikap kaum Quraisy yang semakin membabi buta, semakin menggila sikapnya untuk mengancam baginda Nabi Muhammad SAW, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang membela. Pamannya yang tercinta sudah meninggal, maka ini merupakan peluang yang besar untuk kaum kafir Quraisy untuk terus menyerang dan mengintervensi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam sejarah Islam sekitar tahun 620 Masehi, masa-masa ini disebut dengan masa-masa kesedihan. Setelah keduanya meninggal, maka Nabi Muhammad mulai berpikir untuk mencari tempat berdakwah yang baru, dan Rasulullah memutuskan adalah kota Taif. Kota Taif yang jaraknya kurang lebih tidak begitu jauh dari kota Makkah, dan di sana ada bani yang namanya Bani Thaqif, di mana dari keturunan ibunda Nabi Muhammad itu ada yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan ibunya Nabi Muhammad ini. Maka dengan harapan itu pula, dengan alasan itu pula, Nabi Muhammad berharap, mudah-mudahan di Taif aku menemukan titik cerah di mana orang-orang di sana mendukung perjuangan dakwahku dan ingin memasuki agama Islam, agama yang aku bawa. Seperti itu. Kemudian singkat cerita, Rasulullah ditemani oleh salah satu sahabat yang nama Zaid bin Harithah untuk menuju ke kota Taif. Seperti itu. Perjalanan ke Taif ditempuh bersama dengan sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah, dan dengan harapan bahwa manusia-manusia di Taif, penduduk-penduduk di Taif itu mampu ataupun mau menerima agama Islam, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setibanya di sana, Rasulullah langsung menemui beberapa tokoh-tokoh pemuka Taif, yaitu salah satunya adalah Abdul Yadil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud dan tujuannya kedatangan beliau ke Taif, tanpa menggubrisnya sama sekali, ketiga tokoh-tokoh ini, ketiga pemuka-pemuka ini langsung menolak
apa yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal ini sangat bertentangan dengan tradisi orang Arab, karena orang Arab itu tradisinya adalah sangat menghormati tamu. Loh, kok ini ketika Kanjeng Nabi datang kok tidak dihormati, malah diusir. Nah, ini awal dakwah yang sangat memberatkan bagi sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di sana tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Nabi Muhammad menurut riwayat tinggal di sana selama kurang lebih 10 hari. Di puncak hari yang ke-10-nya, Nabi Muhammad harus terpaksa pergi meninggalkan Taif dengan luka dan cerita yang sangat membuat kita bersedih. Seperti itu. Para pemuka Taif itu mengisyaratkan ataupun menghimbau kepada seluruh pemuda Taif dan juga anak-anak kecil untuk mengusir Nabi Muhammad dengan cara melempari batu, melempari kotoran, dan mengeluarkan cacian-cacian yang dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipukul dengan batu, Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Kemudian Zaid bin Harisah menghalanginya sebagai benteng supaya Rasulullah tidak terluka. Kemudian, tetapi apa daya, yang namanya pelemparannya sangat banyak sekali. Akhirnya pun batu-batu dari tangan-tangan yang kecil itu pun melukai Nabi Muhammad sehingga mengeluarkan tetesan darah dari tubuh baginda Muhammad SAW. Zaid bin Harisah terluka di bagian kepala, sementara Nabi terluka di bagian kaki. Sampai terompahnya Nabi itu sampai melekat dengan tubuhnya karena darahnya sudah mengering seperti itu. Nah, maka terus didesak sehingga Nabi pun lambat laun keluar dari kota Taif sehingga berjumpa dengan salah satu kebun anggur ataupun kebun kurma yang di situ merupakan salah satu kebun milik manusia yang bernama Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nah, maka di situ Nabi berteduh, merenung dan juga meratapi kenapa kok seperti ini perlakuan dari mereka. Disitulah Rasulullah Muhammad SAW memanjatkan doa, ya Allah, hanya kepadamu kuadukan kelemahanku, sedikitnya upayaku serta hinaannya diriku di hadapan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih di antara maha pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Rabbku. Kepada siapakah lagi akan Engkau serahkan? Kepada siapa? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari kegelapan dan memperbaiki urusan dunia akhirat, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu yang akan Kau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi mulia. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas perkenan-Mu. Doa tersebut dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan ini juga diriwayatkan melalui hadis At-Tabrani dan juga dalam Sirah Ibnu Hisham juz 1 halaman 420. Ada satu poin yang saya kira sangat menarik dan sangat mengenyuhkan hati, di mana Rasulullah mengucapkan, asalkan engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Meskipun banyak orang yang mencaciku, banyak orang yang menghujatku, banyak orang yang melempari aku batu sehingga melukai badanku, aku tidak peduli asalkan kau tidak marah kepadaku, ya wahai Rabb semesta alam. Kemudian melihat Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harisah ini, sang pemilik kebun kurma ini mengutus budaknya yang bernama Hidas. Nah, budak ini menjumpai dan juga menemui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Adas ini kemudian berkata, ini aku serahkan anggur dan juga kurma ini untuk engkau santap. Kemudian Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum
beliau memakan kurma dan juga meminum seteguk air. Adas di sini kaget, loh itu kalimat seperti apa? Karena aku belum pernah mendengar kalimat itu di antara seluruh bangsa Arab. Maka Nabi Muhammad pun menjelaskan, itu adalah kalimat doa untuk mengagungkan Rabbku sebelum aku menyantap makanan. Nah, di situ Adas mulai penasaran akan sosok Nabi Muhammad. Kemudian dia mulai mengobrol dengan Nabi dan mengatakan bahwa aku ini adalah seorang Nasrani. Dan Rasulullah menjawab bahwa aku juga punya saudara yang tekun dengan seperti apa yang engkau yakini, yang bernama Yunus. Yunus itu adalah sejujurnya seorang nabi dan sangat mulia akhlaknya, dan sekarang aku juga menempati posisinya sebagai nabi, kurang lebih seperti itu. Dia adalah saudaraku, seorang nabi, dan juga aku adalah juga seorang nabi. Kemudian mendengar perkataan itu, Adas terpukau. Kemudian hidayah turun dan Adas langsung memeluk baginda Nabi Muhammad dan mencium tangannya serta mencium kedua kakinya. Kemudian melihat itu kedua majikannya, yaitu Saibah dan juga Utbah itu tadi, merasa jengkel. Loh, kenapa kok kamu mencium tangan orang asing, orang yang bahkan berlainan keyakinan denganmu? Kata Adas, tidak ada di dunia ini yang lebih mulia daripada Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun mengangkat tangan dan mendoakan supaya Adas tidak terpengaruh atas hasutan majikannya dan tetap bisa memeluk agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian lanjut cerita bahwa setelah Nabi mengistirahatkan tubuhnya dan membersihkan luka-lukanya, Nabi melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah dengan perasaan sedih pula, dengan perasaan yang sakit pula. Bagaimana tidak sakit ketika dia harus pergi dari Mekah, kemudian dia harus kembali lagi dengan tidak membawa apa-apa, dengan tidak membawa hasil apa-apa. Kemudian di tengah perjalanan di antara daerah Taif dan juga Makkah, Rasulullah tiba-tiba dipayungi oleh awan yang teduh, dan di situ Allah mengutus malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung untuk turun menemui Rasulullah. Malaikat Jibril berkata bahwa, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah, disuruh untuk membawa malaikat gunung dan menyerahkannya kepadamu. Engkau mau suruh apapun dia akan kami laksanakan. Kemudian malaikat gunung menyahut, benar yang dikatakan oleh malaikat Jibril ya Rasulullah. Andai kata engkau menyuruh aku untuk melemparkan dua gunung di antara kota Taif, itu kemudian aku lemparkan di atas kepala mereka dan rata dengan tanah, maka akan aku lakukan kalau itu atas perintahmu. Lalu apa jawaban Kanjeng Nabi ini, teman-teman? Rasulullah menjawab bahwa janganlah, tidak. Aku masih berharap keturunan-keturunan yang melempari aku batu itu kelak akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelak akan membawa agama Islam ini menjadi agama keseluruh, agama terbesar di seluruh penjuru dunia. Kelak akan menjadi manusia-manusia yang beriman, meyakini kebenaranku dan meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ucapan Nabi yang masih menaruh harapan besar terhadap orang-orang yang dengan kecilnya melempari, melukai Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi tetap memberikan harapan, menaruh berpikir positif kepada kaum Taif bahwa kelak keturunan-keturunannya itu akan memeluk agama Islam. Masya Allah. Ini merupakan Nabi, itulah Nabi Muhammad SAW. Sehingga cerita, kembali malaikat Jibril dan malaikat gunung tanpa melakukan apapun, karena memang Nabi tidak memerintahkan apa-apa. Setelah itu, Nabi teringat akan doanya ketika di kebun kurma itu. Tidak lama kemudian Allah menurunkan bantuan. Bantuannya seperti ini. Rasul kembali ke Mekah, akan besar kemungkinan Rasul akan kembali diserang di sana. Bahkan di perjalanan juga akan diancam
Maka dari itu Rasulullah membutuhkan perlindungan ataupun suaka. Nah, di antara Taif dan Mekah ini ada sebuah kota kecil yang jaraknya tidak begitu jauh dari Mekah. Kemudian di situ Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Harisah untuk menemui seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Sebenarnya ada 3 orang, hanya saja yang 2 menolak dan yang sang Mut'im ini menerima. Kemudian Zaid bin Harisah menyampaikan maksudnya bahwa aku membutuhkan perlindungan, aku membutuhkan suaka agar aku bisa selamat dengan Rasulullah sampai ke Mekah. Kemudian Mut'im pun menyetujuinya, dan singkat cerita Rasulullah dikawal hingga sampai ke Mekah, kemudian masuk ke dalam rumah beliau dengan aman, selamat, tanpa luka sedikit pun. Maka Rasulullah senantiasa mengingat jasa Mut'im ini. Nah, begitulah cerita dari perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah ataupun berdakwah di kota Taif. Kemudian setelah beberapa tahun, Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, adakah sesuatu yang menyedihkan, suatu hari yang menyedihkan yang engkau jumpai selain peperangan di Uhud?" Karena di Uhud itu kan Rasulullah kalah, umat Islam kalah. Rasulullah menjawab, "Ada, yaitu ketika aku berdakwah di Taif dan aku tidak diterima dengan baik." Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini merupakan bahwa di Taif ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan dan itu diingat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil? Sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan bahwa ketika Rasul setelah selesai di Taif, Allah pun ikut nggak tega melihat Kanjeng Nabi, sehingga Allah pun menghibur Kanjeng Nabi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ditunjukkanlah surga dan neraka dan diterimalah wahyu berupa sholat 5 waktu. Ini merupakan bentuk hiburan, pelipur lara atas cerita yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu teman-teman, apa hikmah yang dapat kita ambil? Satu, yang pertama adalah sabar. Betapa kesabaran Rasulullah ini adalah seluas samudra, bahkan lebih luas lagi, di mana tidak ada di dalam hatinya pun sedikit untuk rasa dendam kepada orang yang nyata-nyata melukai dirinya. Yang kedua adalah harapan. Rasul berharap dengan doanya, dan ia yakini bahwa orang-orang setelah penduduk Taif yang saat itu, nanti anak cucunya akan melahirkan orang-orang yang membela agama Islam. Nah, Rasulullah selalu senantiasa berpikir positif, tidak menaruh suuzon terhadap apapun. Yang ketiga adalah Rasulullah sangat sebagai pribadi yang bijaksana. Ketika dia ditawari oleh malaikat gunung, akan aku lemparkan, apa yang dijawab Rasulullah? Jangan. Karena apa? Rasulullah melihat ada satu opsi yang lebih baik, yaitu memaafkan dan menaruh harapan. Opsi yang diambil Rasulullah ini adalah opsi memaafkan, opsi yang positif, opsi yang baik, bukan opsi yang destruktif, bukan jalan tempuh yang bersifat pelampiasan hasrat emosional. Tetapi Rasulullah mampu mengolah kebijaksanaan itu dengan mengatakan bahwa jangan, biarlah mereka tetap hidup. Nah, ini adalah teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya mohon maaf apabila terdapat ketidaktepatan dalam saya menyampaikan ceritanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wa la minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.